Number one heroes kita yaitu Endeavor yang terluka cukup parah dirawat di rumah sakit. Dalam ingatannya, Endeavor bertemu dengan Debbie yang merupakan anggota Liga Penjahat setelah bertarung melawan Nomu. Tujuan Debbie bertemu untuk Endeavor ialah ingin membicarakan sesuatu dan mengambil Nomu yang telah dikalahkan oleh dia. Hawks yang melihat Endeavor berusaha untuk menghadapi Debbie, meskipun bulu-bulu yang dimiliki Hawks tinggal sedikit. Ketika Debbie hendak menyerang Endeavor dan Hawks, tiba-tiba pahlawan Rabbit datang dengan menggunakan tendangan kakinya. Dia berusaha menghalau Debbie dan berhasil. Debbie pun menghilang dan memperingati Endeavor untuk terus berjuang. Endeavor merasakan bahwa serangan Nomu ini hanyalah awal dari aksi kelompok Liga Penjahat. Di sisi lain, Hawks bertemu dengan Debbie secara diam-diam di sebuah gedung. Ternyata, serangan yang dilakukan oleh Nomu merupakan rencana dari Debbie dan Hawks. Hal ini dilakukan untuk tes percobaan Nomu. Hawks ternyata ditugaskan oleh Komite Pahlawan untuk mendapatkan informasi dari Liga Penjahat. Dia melakukan ini dengan cara berpura-pura berpihak dengan Liga Penjahat untuk bertemu dengan Shigaraki Tomura dan mendapatkan informasi. Hal ini pun tidak diketahui oleh Endeavor. Hawks pun merasa bersalah terhadap Endeavor. Selang beberapa hari, kemudian Endeavor keluar dari rumah sakit dan memiliki bekas luka di wajahnya. Hawks pun mengantar Endeavor sampai stasiun. Di dalam perjalanan, Endeavor merasa curiga. Apakah serangan Nomu itu hanya kebetulan belaka? Namun Hawks berdalih bahwa dua pahlawan papan atas berjalan di depan stasiun memang menarik perhatian. Endeavor yang keluar dari rumah sakit telah sampai di rumahnya. Di sana, dia disambut oleh ketiga anaknya yang sedang makan. Namun, suasana di ruang makan itu menjadi cukup canggung, di mana Natsuo yang merupakan kakak Todoroki tidak sanggup lagi menahan amarahnya terhadap sang ayah yaitu Endeavor. Hal ini disebabkan karena Endeavor terlalu mementingkan pekerjaannya untuk menjadi number one heroes, sehingga menelantarkan istri dan anak-anaknya. Endeavor pun merasa bersalah dan meminta maaf atas perbuatannya. Mulai sekarang, dia ingin menghadapi semua itu dan menebus dosa-dosanya di masa lalu. Kemudian kita kembali ke sekolah SMA UE, di mana Midoriya yang merasa kelelahan setelah latihan fisik untuk menempa kekuatan One for All. Dia pun tertidur tanpa mandi di atas kasur. Di dalam tidurnya, Midoriya bermimpi melihat pewaris One for All sebelum dirinya. Dia juga melihat dua orang kakak beradik yang sedang berselisih. Midoriya tanpa tidak asing mendengar suara dari salah satu pria itu. Ternyata suara itu adalah suara All for One. All for One ternyata memiliki adik laki-laki. Adik All for One tidak setuju dengan cara All for One menggunakan kekuatannya yang hanya menggunakan untuk kepentingan pribadi semata. Kemudian All for One menggunakan kekuatannya untuk membantu orang dan membuat orang yang dibantunya itu menjadi anak buahnya. Namun adik All for One tidak setuju dengan cara All for One. Dia memberitahu bahwa ketertiban tidak dapat dilakukan jika hanya memanfaatkan orang lain. Lalu All for One memberikan sebagian kekuatannya kepada adiknya, karena adiknya ini memiliki tubuh yang rapuh dan tidak memiliki bakat. Untuk melindungi seseorang, kau membutuhkan kekuatan, ujar All for One. Lalu Midoriya tampak terkejut. Ternyata kekuatan One for All merupakan hasil dari pemberian All for One dan adik All for One merupakan pewaris pertama dari kekuatan One for All. Lalu adik All for One berbicara kepada Midoriya bahwa dia sebenarnya ingin menunjukkan hal lain kepada Midoriya. Namun Midoriya hanya bisa mengendalikan One for All sampai 20% saja. Adik All for One memperingati Midoriya untuk berhati-hati karena mereka sudah lama melewati titik singularitas. Namun jangan khawatir, karena kau tidak sendirian Midoriya, ujar adik All for One. Lalu tiba-tiba kaca jendela kamar Midoriya pecah dan Midoriya terkejut melihat tangan kanannya bersinar. Itulah review singkat dari My Hero Academia season kelima, episode kedua, di mana di sini kita diberitahu bahwa sebenarnya Hawks mencari informasi dengan cara berpura-pura masuk ke dalam organisasi Liga Penjahat. Bagaimana kelanjutannya? Tunggu saja review-review kami tentang Boku no Hero Academia atau My Hero Academia season kelima. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasinya jika kalian tidak ingin ketinggalan mengenai konten-konten yang seru pada channel ini. See you in the next video.
and bye.